Rendong semoga berdiri, kita mau mulai ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa di siang hari ini Engkau sudah menghantarkan langkah kami sampai di tempat ini. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan, kami mau mulai ibadah ILC kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami minta Tuhan lawatan-Mu melawat setiap kami Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus memimpin ibadah kami Bapa. Mengurapi setiap kami yang melayani, mengurapi setiap kami yang hadir Tuhan. Biar setiap kami boleh merasakan Engkau pada siang hari ini Tuhan. Bawa kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bacakan Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita akan bacakan Pentakosta ketiga. Mari kita deklarasikan dengan iman. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Mari teman-teman sama-sama kita satukan hati kita angkat pujian kita di tempat ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, biarlah apa yang setiap kata yang keluar dari mulut bibir hamba Tuhan itu hanya berasal dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Cerita firman Tuhan hari ini saya mau kasih tema memiliki tujuan yang pasti.
Nah, ayat Alkitabnya kita buka di Kejadian 50 ayat 20. Yang udah dapat katakan amin ya teman-teman. Amin. Udah dapat sebelah sini, Kak Seren? Ayo kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, teman-teman, di sini aku mau ngajak kita flashback ke cerita tentang Yusuf. Kita udah sering dengar cerita tentang Yusuf, teman-teman, tapi kali ini aku mau kita mengulang lagi, kita lihat lagi bagaimana Yusuf itu dipelihara Tuhan, teman-teman. Nah, pada waktu itu Yusuf itu dia adalah nama ayahnya adalah Yakub ya, teman-teman, dan dia sangat disayangi oleh ayahnya. Dia anak kesayangan oleh ayahnya. Nah, pada waktu itu Yusuf itu dibenci sama saudara-saudaranya karena apa, teman-teman? Karena dia itu karena dia yang paling disayangi oleh ayahnya, sehingga saudara-saudaranya itu iri sama dia, dan saudara-saudaranya itu berbuat, teman-teman, dia ingin menyingkirkan Yusuf, teman-teman. Dan pada saat itu saudara-saudara Yusuf sedang mengembalakan kambing domba, dan pada waktu itu Yusuf juga disuruh oleh ayahnya untuk mengantarkan makanan kepada saudara-saudaranya. Dan pada waktu itu disitulah direncanakan oleh saudara-saudaranya untuk membunuh Yusuf. Nah, pada waktu itu, teman-teman, kita lihat bahwa kita tahu bahwa Yusuf di awalnya dia mau dibunuh, tetapi ada saudaranya yang bernama Ruben, jangan kita apa-apakan dia, tapi kita buang saja dia ke dalam sumur, katanya. Lalu mereka pun sepakat dan membuang Yusuf ke dalam sumur, teman-teman. Dan pada waktu itu mereka juga melihat ada orang Midian lewat, teman-teman. Dan waktu orang Midian itu lewat, mereka bersepakat lagi untuk menjual Yusuf ke orang Midian itu. Nah, setelah itu mereka mengangkat Yusuf dari sumur dan menjual Yusuf ke orang Midian itu. Dan ternyata orang Midian itu menjual Yusuf lagi ke Mesir, teman-teman, dan ke kepala penjara di Mesir, teman-teman. Dan ternyata Yusuf diberkati di rumah kepala penjara itu. Dia menjadi kepercayaan kepala penjara itu, teman-teman, dan dia segala pekerjaan di rumahnya itu diserahkannya kepada Yusuf. Dan ternyata di situ dia difitnah oleh istri Potifar. Nah, dia difitnah di situ, dia dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan aku belajar, teman-teman, bahwa pemeliharaan Tuhan itu sangat luar biasa di dalam hidup Yusuf, teman-teman. Walaupun dia udah dijual, dibuang ke sumur, tapi dia tetap mengandalkan Tuhan, dia tetap percaya akan Tuhan Yesus, teman-teman. Sampai pada akhirnya dia dimasukkan ke penjara, dan di situ dia bertemu dengan juru minum dan juru roti Raja Firaun, teman-teman. Dan di situ mereka mempunyai satu mimpi, dan di situ Yusuf mengartikan mimpi mereka, dan ternyata benar apa yang dimimpikan mereka itu ternyata benar yang diartikan Yusuf. Dan di situ juga Firaun juga bermimpi, teman-teman, dan di situ tidak ada yang mengartikan mimpinya. Dan setelah itu ada juru minuman itu mengatakan bahwa ada seorang yang di penjara dapat mengartikan mimpi. Dan di situ dia dipanggil, Yusuf dipanggil dan diperhadapkan kepada Firaun. Dan di situ mimpi Firaun itu adalah 7 berkas gandum yang kurus memakan 7 berkas gandum yang gemuk, dan ada juga lembu yang kurus memakan lembu yang gemuk, teman-teman. Dan di situ artinya ada 7 kelaparan dan ada 7 tahun kelimpahan. Dan di situ menurut Firaun itu arti mimpi yang sangat bagus. Dan di situ ternyata Yusuf itu diangkat menjadi orang kepercayaan juga di istana Firaun, dan dia dipercaya untuk memelihara ke-7 kelimpahan dan ke-7 tahun kelimpahan di Mesir dan ke-7 tahun kelaparan di Mesir. Dan di situ seperti yang ayat yang tadi kita baca, saudara-saudaranya itu mereka-rekakan yang jahat,
terhadap dia, teman-teman. Tapi ternyata Tuhan membalikkan semuanya. Tuhan membuat semuanya itu menjadi yang baik, teman-teman. Jadi aku mau berkata kepada teman-teman, mungkin suatu saat nanti kalian pasti akan merantau seperti aku yang merantau jauh dari orang tua. Nah, aku mau berkata sama teman-teman, ayo saat teman-teman nanti mungkin jauh dari orang tua, aku mau pesan sama teman-teman, cari terus perkumpulan rohani, teman-teman. Jangan tinggalkan Tuhan. Oke, mungkin nanti kalian akan berjumpa dengan begitu banyak orang. Mungkin nanti mereka Kristen, tapi mereka tidak kenal Tuhan. Mereka jauh dari Tuhan. Dan kalian, aku mau teman-teman di sini jangan mengikuti mereka. Kalian boleh menceritakan firman Tuhan kepada mereka. Kalian boleh tarik mereka untuk dekat sama Tuhan. Tapi aku mohon sama teman-teman jangan pernah mau ikut pergaulan mereka. Mungkin nanti mereka melakukan ya kayak mabuk-mabuk, ngerokok dan segala macam. Aku mau teman-teman jangan ikutin itu, tapi tetap tabur yang baik kepada mereka, teman-teman. Jangan jauhi mereka, rangkul mereka, teman-teman. Karena aku punya satu teman di kantor aku, dia itu orang Kristen tapi jauh sama Tuhan. Aku sering ceritain firman Tuhan kepada dia. Dia itu orangnya suka mabuk, teman-teman. Suka mabuk, suka ngerokok, dan aku sering ceritain itu. Dia menyangkal semua firman Tuhan yang aku kasih tahu gitu. Tapi aku nggak pernah putus asa gitu. Aku selalu sirami dia dengan firman Tuhan. Dan pada akhirnya dia memang sadar. Saat itu dia sadar, tapi besoknya dia kembali lagi. Saat itu sadar lagi, besoknya kembali lagi. Tapi aku tetap sirami dia agar dia bisa mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup ini. Dan aku mau sedikit cerita juga tentang pengalaman hidup aku, bagaimana Tuhan memelihara hidup aku, teman-teman. Waktu aku di kampung sama orang tua, aku selalu terbebani dengan biaya ya, teman-teman. Biaya sekolah atau transportasi setiap harinya. Aku selalu terbebani dengan itu, terkendala dengan itu. Nah, pada waktu itu aku akhir-akhir ini merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup aku. Aku mulai merenungkan dari aku masa SMA, teman-teman. Aku waktu itu sekolah di SMK, sekolah menengah kejuruan. Nah, aku ambil jurusan administrasi perkantoran. Nah, pada waktu itu kan kalau SMK itu ada yang namanya praktek kerja ya, ada PKL. Nah, pada waktu itu aku PKL di Kalenjahe, dan ternyata aku itu ditempatkan di kantor kejaksaan negeri di sana, teman-teman, di Kalenjahe. Nah, pada waktu itu aku ditempatkan di bagian keuangan. Nah, coba bayangin aku ambil jurusan administrasi perkantoran, tapi aku ditempatkan di bagian keuangan. Administrasi, surat menyurat sama akuntansi itu udah jauh beda ya, teman-teman. Nah, pada waktu itu aku nggak ngerti, aku jalanin aja. Ternyata di situ aku dicukupkan semua Tuhan yang aku perlukan gitu. Jadi di situ aku sering dikasih ongkos untuk pulang, dikasih uang jajan gitu, dapat terus di bagian keuangan itu. Kebetulan bosku itu sangat baik orangnya. Dia sering kasih uang. Jadi pada waktu aku SMA itu aku udah belajar nggak minta lagi ke orang tua. Karena waktu itu aku juga ada kepahitan yang terhadap orang tua, karena aku minta uang, mama aku tuh sering marah-marah. Ya mungkin karena dia juga nggak ada, dia juga nggak megang uang, mungkin karena itu makanya dia melampiaskan, dia marah sama aku. Sehingga waktu itu aku nangis, bapakku bilang, udah, kamu jangan nangis, aku yang ambil ongkos buat kamu. Nah, tapi waktu aku mulai praktek kerja di kantor kejaksaan di Kalenjahe sana, aku udah gak pernah minta uang lagi sama orang tua, teman-teman. Aku begitu dipelihara Tuhan hidupku. Yang tadinya aku gak ngerti kenapa Tuhan menempatkan aku di bagian keuangan, sementara jurusan aku di surat menyurat dan administrasi gitu loh. Tapi itulah kebaikan Tuhan. Dan aku juga mengalami di sini, dan aku mengalami di sini waktu aku kerja juga di pabrik, teman-teman. Waktu aku kerja di pabrik, di situ aku bekerja selama 8 bulan. Nah, selama 8 bulan itu tahun 2019 ya. Tahun 2019 itu Tuhan pelihara aku juga di situ.
tahun 2019, akhir tahun 2019 aku disuruh Tuhan keluar untuk di sana, untuk di tempat aku kerja yang sekarang. Dapat info gitu dari tante aku dulu, dari mamanya Marcel, dikasih info bahwa ada lowongan di tempat aku kerja sekarang. Dan aku biasanya kalau ada lowongan kerja gitu aku kayak uring-uringan gitu, nggak mau gitu ngambil. Tapi waktu itu aku langsung ambil, teman-teman. Aku juga nggak tahu kenapa aku langsung ambil, dan aku interview ke sana, langsung diterima juga. Dan ternyata Tuhan itu memelihara aku begitu baik. Pas tahun 2020 corona ya kan, bulan 3 ternyata pabrik itu tutup, teman-teman. Nah, itu luar biasanya Tuhan dalam hidupku. Dia memelihara aku begitu luar biasa, dan sampai sekarang aku sangat bersyukur. Dan di sini juga aku ditempatkan. Dulunya aku orangnya pendiam, nggak berani ngomong, nggak berani berinteraksi, jarang berinteraksi sama orang gitu. Tiba-tiba aku dijadiin guru sekolah minggu, aku udah banyak ngomong, banyak nyanyi gitu. Jadi itu Tuhan luar biasa banget dalam hidup kita. Dan aku mau ajak teman-teman juga, coba teman-teman renungin apa sih yang udah Tuhan lakukan dalam hidup teman-teman gitu. Sampai sekarang mungkin aku tadi terkendala dengan biaya, tapi Tuhan cukupkan semua, penuhi semua kebutuhanku. Coba teman-teman renungkan apa yang Tuhan udah lakukan dalam hidup teman-teman. Ya mungkin teman-teman berprestasi di sekolah, mungkin teman-teman ada kendala-kendala lain, tapi Tuhan selalu bantu gitu. Coba aku mau ajak renungin. Dan yang terakhir aku mau kasih satu ayat untuk renungan kita, Amsal 16 ayat 25. Dapat kita baca sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, kalau menurut pengertian aku, ada jalan yang disangka lurus. Menurut aku, kita akan senang dengan dunia kita. Menurut kita, apa yang menurut kita baik buat kita, ternyata itu mendatangkan kecelakaan buat kita, teman-teman. Seperti yang kita punya, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Mungkin dunia menyenangkan, teman-teman. Dunia mengasihkan. Semua teman-teman yang gak kenal Tuhan itu pasti bisa menghibur kita. Tapi apakah di saat kita dihiburkan oleh dunia, apakah ada damai sejahtera di hati kita? Apakah ada ketenangan dalam hati kita? Aku udah ngerasain, teman-teman, gimana aku ada pada satu titik yang terendah dalam hidup aku. Aku khawatir, aku cemas yang luar biasa. Aku selalu mencari kesenangan ke teman-teman aku yang selalu bisa menghibur aku. Tetapi di situ aku tidak mendapat ketenangan apa-apapun, teman-teman. Di situ aku tidak mendapat damai sejahtera. Tapi aku datang ke Tuhan. Tuhan kasih damai sejahtera itu dalam hidup aku. Jadi aku mau pesan sama teman-teman, jangan cari hal-hal yang menyenangkan di luar sana, tapi tetaplah berkumpul bersama orang-orang yang kenal Tuhan. Tetap berkumpul dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan. Serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Itu pesan aku, teman-teman. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau mungkin nanti kalian masih SMP, SMA, nanti mungkin masih di lingkungan orang tua. Tapi kalau mungkin kuliah, nanti kalian pasti pengen kuliah ya di tempat kuliah yang terbaik. Mungkin nanti kalian ke Jogja sana, mungkin ke Malang, kemana, segala macam, yang di tempat-tempat yang menurut kalian itu baik. Dan aku berpesan sama teman-teman, jangan pernah keluar dari ruang lingkup gereja, jangan pernah keluar dari ruang lingkup rohani, teman-teman. Itu hanya itu pesan aku. Terima kasih. Sekian firman dari aku. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau begitu baik dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau akan memberi masa depan yang indah dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau juga akan memelihara setiap hidup kami. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kemanapun nanti kami akan melangkah Tuhan, kami percaya Tuhan akan selalu ada di depan kami untuk menuntun langkah kami. Ajak kami Tuhan untuk selalu lebih dekat lagi padamu Tuhan. Dan kami tadi sudah mendengar cerita firman Tuhan, bagaimana Yusuf Tuhan dipelihara oleh Tuhan sampai pada akhirnya dia menjadi orang yang
Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang membuat kami juga seperti itu Tuhan. Banyak lika-liku kehidupan yang akan kami alami Tuhan, tapi jika kami mengandalkan Engkau, maka semua itu akan mudah Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan selalu memberkati kami, setiap langkah kami akan diatur oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan. Katakan Kita bersama dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan di ibadah ILC pada siang hari ini Tuhan. Kami sudah rasakan Tuhan, hadirat Tuhan, lawatan Tuhan pada setiap kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah dibagikan pada siang hari ini. Kami diajar, kami dituntun, kami diubahkan melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan kiranya berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau terus pakai Tuhan hamba-Mu ini untuk semakin hari semakin heran dan semakin dahsyat ya Tuhan. Berkati pasalnya Tuhan dalam pekerjaannya Tuhan, dalam semua aktivitasnya Tuhan, dalam semua pertemuannya Tuhan. Berkati Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan Opa dan Oma kami Tuhan, sebagai gembala kami di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus Kau berkati juga KPD Tuhan sebagai kami anak-anak muda, dan berkati juga Kak Sharon Tuhan, dan juga boleh Helena sebagai guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga gembala pembina kami Tuhan, Pak Pendeta Niko Tuhan, dan berkati juga gembala rakyat kami Tuhan, Pak Andi Markus Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau pakai mereka Tuhan lebih dahsyat dan lebih heran lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Kau berkati dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kau turunkan hujan lautan-Mu atas bangsa kami Indonesia, supaya semua orang bertobat dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Pak Presidennya Tuhan sampai tingkat RT dan RW. Kau berkati Tuhan. Kau berikan mereka hikmat malaikat-Mu Tuhan, supaya mereka bijaksana dalam mengambil setiap keputusan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan, Kau berkati untuk kami semua Tuhan, yang anak-anak Tuhan yang udah hadir di ibadah ILC pada siang hari ini. Kau berkati Tuhan, kesehatan kami, pendidikan kami, aktivitas kami Tuhan, kedepannya Kau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk teman kami David yang sedang sakit Tuhan, sakit DBD. Tuhan Yesus, kiranya Kau Tuhan berkati David Tuhan. Tuhan sembuhkan, Kau angkat segala penyakit David Tuhan, supaya David bisa sembuh dan bisa kembali beribadah dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati juga persembahan kami Tuhan yang sudah kami kumpulkan Tuhan, supaya persembahan kami bisa dipakai dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan, kiranya Tuhan berkati sertai kami sampai ke rumah kami masing-masing dengan aman, selamat, dan tidak kekurangan suatu apapun juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat dari hamba-Mu. Mari anak-anakku, angkat tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat dari Bapa kita di surga. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa dalam Putranya Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai memberkati anak-anakku semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya sama-sama katakan Amin.